Jadi gitu Sam, seru kan ceritanya? Seru banget. Seru banget. Apalagi kalau misalnya pemirsa di rumah itu tadi nggak kebagian cerita kita sebelum kita opening ini ya. Padahal kita mau ngasih cerita sama pemirsa yang ada di rumah, tapi kita sapa dulu kali ya. Boleh dong. Halo, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali Jendela Negeri kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya dan juga Semi Bastian. Yang jelas kita akan menemani pemirsa sampai dengan 60 menit ke depan. Nah, tadi kita sudah cerita-cerita. Iya. Kita nggak mau pengen sharing dong, Boleh. pengen ngasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah. Emang apa sih yang tadi kita obrolin? Cerita apa sih yang kita lagi obrolin? menceritakan tentang mimpi atau wishlist liburan kita. Itu ya kan? Kata pemirsa, aduh kalau kayak gitu juga kita juga punya. Tapi ini lain banget Sam. Kita mau ngasih cerita pagi hari ini untuk pemirsa, yaitu mengenai situs gunungan bukti sejarah Aceh dengan Malaysia. Wah, ini kalau ngomongin sejarah pasti nggak akan ada habisnya ya Sam. Betul. Ya. Kira-kira seperti apa, kamu penasaran nggak? Banget. Penasaran kan? Langsung aja kita kasih informasinya. Ini dia. Selamat pagi pemirsa, senang sekali ya cerita pagi kali ini. Saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk melihat salah satu lokasi wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Ini bisa dibilang lokasi wisata sejarah ya. Dan di sini tuh kita bisa belajar banyak sejarah ini antara hubungan antara Aceh dan juga Malaysia. Rupanya hubungan antara Aceh dan Malaysia itu sudah terjalin erat sejak berabad-abad yang lalu, dan lokasi ini menjadi salah satu bukti bagaimana keratan hubungan antara Aceh dan juga Malaysia, yaitu Gunungan. Ini dia. Kita akan eksplor ke dalam. Oke, ayo. Nah, jadi sedikit cerita ya. Memang kan kalau secara jarak Aceh dan Malaysia itu kan memang cuma 1,5 jam dengan pesawat. Dan itu juga menjadi salah satu alasan ya banyaknya wisatawan dari negeri jiran Malaysia yang berkunjung ke situs sejarah Gunungan ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah hubungan keratan antara Aceh dan juga Malaysia itu sebenarnya banyak banget ya. Ya, inilah salah satunya bukti cinta kasih dari Sultan Iskandar Muda terhadap Putropang yang berasal dari Malaysia. Pemirsa, kalau hari-hari kerja ya, itu Senin sampai Jumat, memang tidak terlalu ramai orang yang datang ke situs Gunungan ini. Akan tetapi weekend atau akhir pekan itu banyak banget orang-orang yang berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri, ini dari Malaysia tentunya paling banyak, yang berkunjung ke lokasi wisata yang satu ini. Oke, ini ada sesuatu nih, kita lihat apa isinya. Ini ada sedikit keterangannya. Nah, rupanya kalau dari keterangan yang tertulis di situ tadi, bahwasanya ini adalah lokasi dari Putri Pang yang merupakan permaisuri dari Sultan Iskandar Muda, itu tempat bermainnya ya tentunya. Ini menjadi bukti cinta Sultan Iskandar Muda ini kepada Putropang yang waktu itu kangen, homeless kali ya dengan keadaan di Malaysia, dan dimana memang Putropang itu atau Putri Pahang itu merupakan anak dari Sultan Johor. Masuk ke dalam. Nah pemirsa, kalau di sini tuh sebenarnya ada 2 bangunan ya, ada yang namanya Gunungan. Nah kalau Gunungan yang ini, nah dan juga ada yang namanya itu Kandang. Nah Kandang itu yang itu. Jadi sebenarnya 2 tempat ataupun 2 bangunan ini tuh dibangun pada masa Kesultanan Sultan Iskandar Muda, itu sekitar tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Itu masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ya. Nah sebenarnya kalau dari sejarah yang
kita baca ya, taman ini tuh digunakan untuk tempat bersenang-senang dari permaisuri Sultan Iskandar Muda, yang dimana permaisurinya itu adalah Putri Pahang yang merupakan anak dari Sultan Johor di Malaysia. Nah, pemirsa, itu tadi dia ya, jalan-jalan kita di Taman Sari Gunongan. Kalau Sultan Iskandar Muda itu membuktikan rasa cintanya kepada permaisurinya Putri Pahang dengan membangun gunungan. Nah, kalau pemirsa di rumah bagaimana nih? Bagaimana cara membuktikan rasa sayang dan cintanya kepada orang yang disayangi di rumah? Oke, sekian dulu. Oh ya, satu lagi. Lokasi wisata Taman Sari Gunongan ini free alias gratis. Jadi jangan lupa buat pemirsa yang datang ke Kota Banda Aceh untuk datang ke Taman Sari Gunongan. Oke, sekian cerita pagi kali ini. Aduh, seru banget, romantis gak sih? Ceritanya enak, Sam. Ini sambil ngopi, sambil lihat cerita pagi ya, Sam ya. Jadi, aduh, romantis banget tadi sejarah Aceh dengan Malaysia, dan dimana tadi sempat disampaikan oleh rekan kita, Novian Aulia, bahwa ini adalah salah satu situs bersejarah dari zaman kerajaan Aceh yang dulunya ini digunakan sebagai tempat bercengkrama keluarga kerajaan. Lalu juga ini dibuatkan untuk permaisuri Pahang ya, dari Pahang Malaysia nih. Aduh, romantis banget ya kalau zaman dulu ya. Kayaknya Andin pernah ke situ ya? Belum pernah, makanya tadi kan aduh, karena kalau sejarah tuh kayaknya seneng banget aku tuh. Betul, anaknya sejarah banget ya, Andin ya. Jas merah nih jadi. Nah, kita akan juga mengetahui informasi-informasi menarik apa lagi di daerah Raga ya? Iya, nanti ya. Dan tapi pagi hari ini kita juga akan mengundang tema di Jendela Negeri ini, Semi, yaitu bagaimana isi piringmu di Hari Gizi dan Makanan. Karena hari ini Hari Gizi dan Makanan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke segmen reportase terlebih dahulu. Nah, kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu narasumber kita pada pagi hari ini, ada Ibu Siti Dharma Aziza, Kepala Instalasi Gizi RSAB Harapan Kita. Selamat pagi, Ibu Siti. Wah, selamat pagi. Aku pikir ini tadi Andi yang masak loh. Bukan dong. Ini Ibu yang Ibu? Silakan Ibu. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ibu Siti di sini karena ini piring-piring sudah banyak ya, Sam. Tadi sesuai dengan tema jadi ya. Sesuai dengan tema banget hari ini. Nanti tahan dulu Bu, karena kita juga akan menyapa teman-teman di daerah dalam segmen reportase berikut ini. Ya ampun, ini lucu banget ya. Jadi ingat masa kecil ya. Dipikir apa ternyata pas dicobain pedes. Pedes ya. Nah, tapi Semi dan juga pemirsa, kita akan menyapa teman-teman yang ada di daerah untuk sesuai tema kita hari ini, bagaimana isi piringmu di Hari Gizi dan Makanan. Kita akan awali, ini sudah ada Arman Patang dari Sulawesi Selatan. Selamat pagi Arman. Selamat pagi Zemi dan juga Andin. Oke, Arman, ada informasi apa nih di Sulawesi Selatan terkait pemenuhan gizi anak? Iya, terima kasih Andi dan tentunya pemirsa. Selamat pagi untuk Anda yang menyaksikan program Jendela Negeri hari ini. Dan berkaitan dengan Hari Gizi Nasional, tentunya Semi dan Andin, ini berkaitan dengan asupan gizi yang baik, khususnya untuk anak-anak. Apalagi di Sulawesi Selatan, pemirsa, angka prevalensi stunting berdasarkan survei data gizi Indonesia, ini mencapai 27,2%. Angka ini sebenarnya turun dibandingkan dengan
tahun 2021 sekitar 0,2% dari 27,4%. Dan salah satu peran aktif yang dilakukan melalui penyuluhan dan juga edukasi dari kader Posyandu atau Pos Terpadu. Nah, pemirsa, dengan kehadiran Posyandu dan juga para kader-kadernya ini tentunya memberikan edukasi kepada para ibu-ibu terkait penyuluhan apa isi piring anakmu dan juga mengenai pola makan yang sehat khususnya untuk anak-anak, mencakup apa yang ada dalam makanan di anak-anak tersebut, misalnya jenis makanan yang baik bagi pertumbuhan mereka, kemudian dengan porsi yang tepat, hingga bagaimana cara memasak yang baik untuk tetap mempertahankan nutrisi pada makanan tersebut. Nah, hal ini juga dipertegas oleh salah satu kader Posyandu, yaitu Ibu Norma. Berikut kita simak wawancaranya. Serta penyuluhan untuk ibu-ibu bagi anak-anaknya ialah kami datangi satu persatu dari rumah ke rumah, baik sebelum posyandu dilakukan ataupun setelah posyandu dilakukan. Serta penyuluhan yang kami lakukan tentang makanan yang sehat untuk anak-anak, yaitu memberikan makanan-makanan tambahan dalam kehidupan sehari-hari buat anak-anak untuk makanan sehatnya. Setiap kali melakukan posyandu, kami pasti akan memberikan makanan tambahan, seperti misalnya makanan-makanan seperti puding buat anak-anak, makanan-makanan sehat lainnya, ataupun bubur Manado biasanya ya. Tujuannya untuk memberikan motivasi anak-anak atau ibu-ibunya untuk selalu datang menghadiri setiap posyandu, karena posyandu ini tidak setiap hari dilakukan, hanya dalam sebulan sekali. Peran dan penyuluhan yang dilakukan daripada kader-kader Posyandu maupun pihak-pihak terkait lainnya tentunya memiliki dampak positif sehingga membuat para orang tua, khususnya bagi ibu-ibu, lebih memperhatikan isi piring anak mereka dan tentunya variasi makanan yang dilakukan atau yang diberikan kepada anak-anak mereka. Hal ini juga dilakukan oleh Ibu Novika seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini. Sehari 3 kali, terus menu-menunya itu saya ganti-ganti setiap harinya. Jadi kalau hari ini, hari Selasa, hari Senin, saya kasih makan dia nasi, ikan, tempe, ada sayurnya, terus besoknya lagi saya ganti lagi, pakai nasi, telur, sayur, begitu seterusnya. Variasinya itu saya tambah biasa, saya kasih susu, terus saya kasih dia buah-buahan, kayak pisang, apel, jeruk. Para ibu-ibu, khususnya bagi orang tua untuk anak-anak mereka, tentunya menjadi salah satu upaya strategis untuk penurunan stunting seperti yang diungkapkan oleh Bahtiar Baharudin selaku penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang menargetkan penurunan stunting yang ada di wilayah ini. Dan tentunya pemirsa, berkaitan dengan gizi anak yang kronis tentunya berdampak pada pertumbuhan maupun perkembangannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemenuhan gizi yang tidak seimbang. Maka dari itu pentingnya untuk memperhatikan pola makan yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dipertegas oleh Ibu Dr. Helty yang merupakan Ketua Departemen Ilmu Nutrisi dari FKM Universitas Hasanuddin dalam wawancara berikut ini. Bicara tentang stunting, jadi mungkin kita perlu mengetahui apa itu stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena beberapa faktor, itu terutama faktor yang bersifat kronis ya. Jadi sejak bayi berada di dalam janin berada di dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun pertama. Nah, jadi yang disebut dengan stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi di sini pada saat usia kandungan 0 sampai 9 bulan ini anak janin yang ada di dalam kandungan itu masih masih periode pertumbuhan ya dan perkembangan. Nah, jadi pemenuhan gizi pada usia hamil, ibu hamil ini sangat penting. Ini salah satunya memperhatikan gizi ibu hamil, kemudian pemberian suplemen vitamin atau tambah darah pada ibu hamil.
Melalui pemahaman tentang dampak stunting dan juga berkaitan dengan pola makan yang baik, tentunya bisa menjadi perhatian bersama-sama untuk pemenuhan gizi anak yang baik untuk mencegah stunting. Dan tentunya pemirsa, hal ini juga bisa kita lakukan dengan memberikan gizi yang baik dan juga nutrisi sesuai dengan anjuran dari para dokter maupun dari para kader posyandu. Jadi mari kita sama-sama stop stunting seperti program pemerintah. Arman Patang melaporkan, kembali ke Semi dan Andin di studio. Baik, terima kasih Arman Patang melaporkan langsung dari Sulawesi Selatan mengenai pemenuhan gizi anak dan juga stunting. Ini juga penting apalagi mengingat Indonesia 2045 itu sebentar lagi akan digencarkan. Oke, betul sekali. Nah, terima kasih Arman. Kita sudah ada Ibu Siti atau lebih akrabnya Ibu Galuh ya. Ibu, ini kita udah banyak banget makanan di sini di Hari Gizi dan Makanan. Ini juga tentunya pemirsa yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan Jendela Negeri, sebetulnya isi piring ini tuh seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit sama Bu Galuh? Ya, jadi begini ya, Mbak Andi. Mbak Andi. Jadi sebetulnya isi piringku ini merupakan bagian dari bagaimana slogan pemerintah tentang gizi seimbang. Ya, gizi seimbang itu adalah susunan makan kita sehari-hari yang mengandung jumlah dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi berbeda. Tadi kalau dari Sulawesi sudah keren banget ya program stunting mereka sampai memberikan makanan MPASI-nya yang sesuai. Nah, kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan makan gizi seimbang yang mengandung tadi karbohidrat, protein, yang terutama sekarang dalam rangka Hari Gizi Nasional diutamakan untuk MPASI protein hewani ya, diutamakan supaya mencegah stunting. Kemudian sayuran dan buah-buahan. Di sini makanannya ada, Bu? Nah, jadi di sini contohnya Mana nih? Kita pengen lihat. Misalnya ini contoh untuk anak dulu ya. Oke. Nah, ini untuk anak. Menu anak, ini untuk siang hari. Jadi kalau kita lihat, boleh dikasih lihat. Ya, jadi ini untuk anak sekitar anak sekolah nih. Nah, ini untuk 6 tahun diberikan ini untuk makan siang. Jadi tadi ada karbohidratnya, kemudian ada sayur, ada protein hewani, protein nabati. Nah, isi piringku ini kalau bisa dilihat dari sini, nah ini contohnya ya. Ini mengandung 1/6 lauk pauk, 1/6 kemudian buah-buahan, 1/3 dari ini adalah makanan pokok. Kemudian di sini juga ada sayuran. Jadi kalau dibagi dua, jadi di sini separohnya adalah makanan pokok karbohidrat dan lauk pauk, separuhnya lagi adalah buahan dan sayur-sayuran karena rata-rata konsumsi serat masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Nah, ini penting banget ya buat ibu-ibu yang ada di rumah untuk anaknya usia berapa tadi, Bu? Ini untuk anak sekolah. Ini anak sekolah 6 tahun. Ya, jadi kalau makan paginya sama ya, Bani. Jadi ini paginya. Ini paginya. Oh, ini sarapan. Ya, jadi sarapan itu sangat penting karena memang untuk mencukupi kebutuhan gizi pada saat aktivitas. Coba ini ada sarapan memang lebih sedikit dibanding makan pagi. Sebentar, Bu. Ini ada sayur bayam ya, Bu? Ya, jadi tetap harus ada sayur, kemudian ada protein hewani, protein nabati, kemudian karbohidratnya. Ini lucu banget ya, di hias ya, biar anak juga mau makannya. Ini juga sama ya, Bu, 1/4 ada makanan pokok, lauk pauk, lalu juga buah-buahan dan sayuran. Nah, terus kalau misalnya ini apa, Bu? Ini untuk dewasa ya. Untuk dewasa. Jadi ini contoh menu sarapan untuk dewasa. Usia-usia kita nih, pas banget nih. Nggak kita kali ya? Iya, Bu, betul. Ya. Sama, Bu, kita beda 3 tahun. Ya. Jadi ini untuk dewasanya, untuk sarapannya. Kemudian yang ini porsinya cukup lebih besar untuk siang hari. Nah, polanya sama. Polanya sama ya. Ya, jadi harus banyak sayuran dan buah-buahan. Nah, berarti Ibu untuk anak-anak ataupun usia kami ini gimana tuh, Bu? Untuk membedakannya dari mananya? Kan kalau ini 1/4-nya lauk pauk atau makanan pokoknya, atau kalau kita nih seperti apa nih, Bu? Ya, jadi sebetulnya karena tadi gizi seimbang itu sesuai dengan kebutuhan, ya jadi tentu berbeda nih. Kebutuhan saya sudah agak menjelang
ABG. Jangan ABG. Kemudian baru gede ya Bu ya. Ya, kebutuhan Mbak Andin tentu berbeda. Nah, kemudian aktivitas juga berbeda, kebutuhan anak-anak juga berbeda. Tadi kalau misalnya kita lihat bagaimana di Sulawesi sudah memberikan kebutuhan anak sudah sesuai dengan usianya supaya tadi cegah stunting. Iya. Kita juga dihitung. Jadi misalnya tadi untuk karbohidrat biasanya sekitar 50-60% dari kebutuhan kalori total. Nah, kemudian kalau misalnya lemak, ini kan ada gorengan-gorengan juga ya. Ya, sekitar 20-25, proteinnya 10-15%. Seperti itu. Ibu, tapi kalau misalnya ada teman-teman kita di rumah misalnya suka banget makan telur, makan ayam, setiap hari makan telur, makan ayam, efeknya seperti apa? Dan itu boleh apa enggak sih Bu sebenarnya? Boleh, kan jenis protein ya. Setiap hari boleh duduk lagi Bu, sambil duduk. Jenis protein, jenis protein kan banyak ya. Jadi boleh misalnya hari ini ikan, karena ikan itu juga banyak omega 3 ya. Jadi apalagi tadi daerah Sulawesi dikasih MPASI ikan ya. Jadi ikan itu juga kayak protein hewani, bisa mengganti dengan telur, kemudian daging, kemudian hati, ayam itu bisa ditukar-tukar. Jadi prinsip gizi seimbang adalah lebih beraneka ragam. Contoh seperti ini, Mbak, tadi sayurannya warna-warni, itu lebih mencukupi kebutuhan gizi. Ini yang buat anak-anak tadi ya Bu ya. Lebih bervariasi gitu ya. Betul, sehingga tadi anak-anak juga tidak monoton dan mau makan. Iya, Nah, ini aku juga mau nanya karena tadi kan tidak hanya anak-anak saja, tapi ternyata untuk usia-usia kita nih yang menjelang remaja ya, kalau Ibu yang ABG sering tantrum gini ya. yang sering tantrum, ini seperti apa, dan kalau misalkan pengen karena ada istilah diet-diet itu loh Bu ya, kita pengen tahu. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Pilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, nomor 4 pilihan kita. Goyah untuk rakyat sejahtera, golkar Jokowi untuk Indonesia. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI, karena sehat itu asik. Di media sosial banyak sekali peran anak muda dalam politik. Lalu bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pemilu tahun ini ya? Yuk ikutan ngobrol bareng Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, bersama bintang tamu Pangeran Siahaan, Emir Razan. Hanya di Zoom, partisipasi politik pemilih pemula di media sosial. Kamis, 25 Januari 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Beberapa orang dengan sengaja akan masuk ke napi dahulu. Lost Man Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
gemes banget. Ini gemes banget ya sambil mimpi makan. Sampai ke bawah mimpi loh. Mimpi loh ya ini. Luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Galuh, kita juga mau menyapa teman-teman yang ada di daerah lagi nih. Selanjutnya ada di Aceh bersama Novian Aulia. Selamat pagi Novian. Selamat pagi Andin, selamat pagi Semi. Wah, sebenarnya sudah berganti kostum nih ya. Tadi lagi jalan-jalan, sekarang udah resmi. Oke, Novian, ini di Aceh ada informasi terkait mencerdaskan bangsa dengan peningkatan mutu gizi. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Boleh langsung diinfoin ke kami. Silakan. Ya, Semi dan juga Andin, di momen peringatan Hari Gizi yang diperingati hari ini tentunya menjadi sebuah momen untuk merefleksikan bagaimana kita, terutama orang tua yang selama ini dalam memberikan makanan kepada anak kita ataupun ya kepada anak kita, apakah sudah sesuai dengan gizi yang diperlukan oleh anak ataupun belum. Namun pada faktanya di lapangan hingga saat ini masih banyak sekali orang tua yang abai terhadap kesehatan anaknya, terutama dalam pemenuhan hak-hak gizi bagi anak mereka, dengan alasan si orang tua ini bahwa saja ingin memberikan makanan apa yang diinginkan oleh anak mereka tanpa memikirkan ataupun tanpa memperhatikan nilai-nilai gizi yang terdapat di dalam makanan yang dikonsumsi oleh anak. Padahal Andi dan juga Sibi, banyak sekali berbagai cara yang dapat dilakukan oleh orang tua agar si anak ini dapat mengkonsumsi makanan apa yang diinginkan, akan tetapi tetap dengan adanya nilai-nilai gizi yang cukup di makanan tersebut sehingga si anak mau makan dan juga nilai gizi yang diterima oleh anak ini juga cukup. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Aceh, yang dimana mereka telah melakukan sejumlah penelitian terhadap anak-anak di lapangan, bahwasanya memang hingga saat ini masih banyak sekali orang tua yang masih abai terhadap kesehatan anak, terutama dalam memberikan makanan-makanan kepada anak ini yang dinilai masih sangat kurang akan nilai-nilai gizinya. Padahal pemenuhan gizi bagi anak ini harus dilakukan sejak si anak sendiri itu masih berada di dalam kandungan. Dan saudara, berikut kita simak pernyataan dari Ketua Persagi Aceh Junaid berikut ini. Standar asupan zat gizinya, kemudian strukturnya, dan juga jenis MPASI yang dipilih itu belum begitu menggembirakan. Kita melihat angka belum begitu maksimal, yaitu baru berkisar antara 30-40%. Ini, dan di sini kita berharap bahwa ada kesadaran daripada orang tua, baik dari segi aspek pengetahuannya maupun praktiknya, terutama di dalam pemilihan bahan makanan sesuai dengan MPASI dianjurkan, yaitu seperti mana tema kita kali ini adalah bagaimana MPASI itu mengandung protein hewani yang dapat mencegah stunting. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Persagi Aceh tadi, bahwasanya memang pemenuhan hak gizi anak ini harus dilakukan sejak si anak ini masih berada di dalam kandungan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan agar si anak sendiri tidak dapat memperoleh hak gizi mereka. Namun memang ada sejumlah efek negatif yang bakal diterima oleh anak jika hak-hak gizi mereka ini tidak dipenuhi. Salah satunya itu adalah potensi si anak ini mengalami stunting. Bahkan berdasarkan data yang kita terima, bahwasanya Provinsi Aceh ini sendiri berada di 10 besar urutan dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Hal ini pun tentu sangat mengkhawatirkan, dan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia ini, khususnya di Aceh, diperlukan berbagai kerjasama baik oleh pemerintah Provinsi Aceh dan juga pihak BKKBN sebagai leading sektor dalam upaya memenuhi hak-hak gizi anak. Dan hingga saat ini memang pemerintah Provinsi Aceh juga terus melakukan berbagai upaya dalam memberikan gizi yang baik terhadap anak dan juga tentunya didukung oleh sejumlah pihak. Dan sejumlah rumah sakit di Kota Banda Aceh ini pun juga menyatakan bahwasanya mereka juga turut ambil andil bagian dalam pemenuhan hak-hak gizi anak mereka, dan mereka pun telah bersiap untuk
menindaklanjuti jika nantinya ada pasien ataupun pasien anak ini khususnya yang mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan kesehatan akibat kekurangan gizi yang mereka terima. Hal inilah yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Azhara Banda Aceh, yang dimana mereka telah menyiapkan sejumlah ahli gizi, kemudian dokter spesialis anak dan juga ruang khusus anak jika nantinya terdapat pasien anak yang mengalami gangguan kesehatan, terutama akibat dari kurangnya gizi yang mereka terima. Dan saudara, berikut kita simak pernyataan dari ahli gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Azhara berikut ini. Kalau misalnya untuk pasien anak-anak yang memiliki masalah gizi, kita sudah ada penanganannya juga. Biasanya kita dengan anak-anak yang dengan masalah gizi, untuk awalnya itu kita harus mengukur antropometrinya dulu, yaitu tinggi badan atau berat badannya itu, karena ntar disesuaikan dengan umurnya juga. Setelah kita tahu kondisi status gizinya, baru kita melakukan penanganan awal gitu. Penanganan awalnya itu berupa amnesa dulu. Setelah kita keluar hasil amnesanya itu, baru kita antar, kok dia dirawat inap, baru kita lanjutkan dengan intervensi gizinya. Intervensi gizi sendiri kita berikan itu adalah berupa makanan ya. Makanannya kita berikan 3 kali sehari dengan selingan juga. Makanannya itu ya berupa yang khusus untuk anak-anak juga, tergantung dengan status gizi si anak tersebut. Apakah dia mampu untuk makan makanan yang kita berikan atau kita memberikannya diet khusus gitu. Ya, tidak hanya pihak rumah sakit dan juga sejumlah pihak lainnya, sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak dalam menjalankan pendidikan mereka juga turut andil dalam memperhatikan gizi dari anak sendiri. Di Aceh Tamiang, SMA Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang sendiri merupakan salah satu sekolah di Provinsi Aceh yang sebelumnya telah mendapatkan penghargaan dari BPOM RI sebagai pengelola karena mereka memiliki kantin dan juga adanya penerapan PJAS yang sangat baik di sekolah tersebut. Dan hal ini pun juga menjadi salah satu dukungan yang dilakukan oleh pihak sekolah agar pemenuhan gizi terhadap siswa ini dapat diberikan dengan baik tentunya. Dan saudara, berikut kita simak pernyataan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang berikut ini. Alasan kami untuk melaksanakan kegiatan PJAS aman di sekolah melihat kondisi anak-anak yang selama ini kadang-kadang makanannya tidak sehat ya konsumsi di kantin, sehingga dengan adanya PJAS aman ini sehingga anak kami maksudnya terhindar dari makanan-makanan yang tidak layak dikonsumsi, sehingga di sekolah kami sampai saat ini sudah terterapkan PJAS aman di sekolah, sehingga anak-anak kami tidak ada kendala dalam konsumsi jajanan di kantin. Ya, Semi dan juga Andin, pemerhatian terhadap cakupan gizi anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua di rumah saja, akan tetapi berbagai pihak seperti yang saya sampaikan tadi, dari pihak sekolah juga memiliki andil, dari pihak rumah sakit, bahkan dari pemerintah juga harus turut andil dalam memenuhi hak gizi mereka sehingga tumbuh kembang anak ini dapat berjalan dengan maksimal. Demikian yang dapat kami laporkan dari Aceh. Kita kembali ke studio. Terima kasih Novian Aulia yang sudah melaporkan langsung dari Aceh mengenai mencerdaskan bangsa dengan peningkatan mutu gizi terutama untuk anak-anak muda di Aceh. Selamat beraktivitas kembali, Novian. Oke, kini kita lanjut ke Ibu Galuh. Ibu Galuh, tadi seperti yang sudah saya ingin tanyakan sama Ibu Galuh, tadi kan Ibu Galuh ternyata ini ada menu dewasa juga. Nah, kalau kita lihat di menu dewasa ini kan ada beberapa energi atau kalori yang harus dibutuhkan begitu ya. Nah, Bu, kalau misalkan untuk yang diet-diet untuk para remaja-remaja seperti kita yang sedang tantrum ini, kebutuhan energi dan kalorinya itu seperti apa sih, Bu? Ya, jadi biasanya untuk kalau remaja tentu lebih rendah dibanding kebutuhan dewasa ya. Oke. Nah, tadi untuk diet, jadi kalau misalnya kami memang menganjurkan untuk diet tetap dengan gizi seimbang. Oke. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang diet yang tidak menggunakan konsumsi nasi gitu ya. Jadi tetap kita menggunakan tadi gizi seimbang prinsipnya, ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran dan buah. Nah, kalau misalnya tadi untuk menurunkan berat badan, tentunya kebutuhan kalorinya yang dikurangi, tapi bukan menghilangkan salah satu dari zat gizi tadi. Jadi misalnya tadi kalau misal ini nasinya sekitar 200 gram dikurangi separohnya. Jadi dalam mengurangi kapasitas nasinya tersebut ya, Bu ya? Ya, betul.
kemudian kita perbanyak sayuran, serat ya, karena serat itu juga membuat lama di lambung, jadi mencegah cepat lapar. Nah, sekarang pengolahannya nih, Andin Mama Semi ini kan digoreng. Nah, goreng itu sendiri kalorinya cukup tinggi, jadi sekitar 1 sendok makan sekitar 90 kalori. Jadi dikukus atau direbus atau dipepes. Nah, itu tadi akan mengurangi kalori daripada makanan yang kita makan. Kalau ini sekitar 550 kalori nih, Mbak. Ya, jadi kalau Mbak Semi nanti makan, Mas Semi dan Mbak Andin makan seperti ini 550 kalori. Kalau dikurangi dan pengolahannya dikurangi, mungkin bisa kita pangkas menjadi sekitar 250 atau 300 kalori. Dari proteinnya berapa gram begitu ya, lemaknya berapa gram gitu ya. Intinya diet yang dianjurkan adalah untuk menurunkan berat badan, mengurangi porsi daripada karbohidrat dan lemaknya. Kita perbanyak sayuran dan buah, serta jangan lupa Mbak, tambah aktivitasnya. Nah, itu yang paling penting. Aktivitasnya udah banyak tapi apa namanya, proteinnya banyak, makannya banyak gitu ya. Nah, nanti ada kita bahas juga, selain ada menu dewasa, menu anak, ada menu bayi, tapi kita akan sapa dulu ya, Sam ya. Kali ini kita kemana? Kita akan ke Sumatera Selatan. Di sana sudah ada Rizkia Amrina ini yang ada di Sumatera Selatan. Selamat pagi, Rizkia. Selamat pagi, Semi dan Andin. Silakan informasi Anda, Rizkia. Baik, terima kasih. Nah, saudara, aspek penting dalam menjaga kesehatan adalah memperhatikan apa yang kita makan setiap harinya. Salah satunya memperhatikan isi piringku. Makanan sehat dengan panduan isi piringku yang baik ini juga dapat menjaga kesehatan dan juga mencegah berbagai penyakit seperti penyakit obesitas dan juga bahkan stunting. Nah, untuk di Kota Palembang sendiri di Sumatera Selatan, untuk masyarakatnya juga bisa dibilang masih kurang kesadaran untuk menjaga gizi dan juga nutrisi setiap harinya. Apalagi ini di kalangan mahasiswa sebagai anak kos, tak jarang banyak mahasiswi dan juga mahasiswa mencari makanan dengan menu yang mengenyangkan dan juga dengan harga yang ekonomis. Ini juga diakui oleh salah satu seorang mahasiswi dari Kota Palembang bahwa tak jarang dia selalu membeli makanan yang sama setiap harinya seperti ayam geprek dan juga nasi padang dengan harga ekonomis 10 ribuan. Nah, ini menu andalan dari mahasiswa ini juga bisa dibilang tinggi karbohidrat, bahkan jauh dari gizi dan juga tinggi dengan kolesterol. Berikut wawancara kami bersama salah satu seorang mahasiswi dari Kota Palembang, Dindia Dara. Pasti kita nyari yang murah, yang enak. Kalau untuk masalah kesehatan gimana gitu, kayaknya kita yang penting makan dulu aja. Iya. Biasanya apa nih kalau yang cari yang murah itu dan memang kesenangan ataupun tren? Kalau tren itu, kalau misalkan jajan-jajanan ini mungkin nggak sehat ya teman-teman, tapi kayak seblak atau gimana gitu. Tapi kalau yang penting makan nasi, itu biasanya lebih beli nasi padang yang 10 ribuan atau kita beli ayam geprek gitu. Itu pilihan ya? Iya, kalau kita cari yang murah itu. Dan tak hanya di kalangan pelajar, juga untuk di kalangan pekerja ini juga kurang memperhatikan kebutuhan gizi dan juga nutrisi setiap harinya. Ditambah juga dengan kesibukan dalam bekerja dan juga makin banyaknya jajanan kekinian yang menggugah selera, ini makin membuat para pekerja tidak memperhatikan gizi dan juga nutrisi setiap harinya. Dan juga ini diakui oleh salah seorang pekerja di Kota Palembang bernama Indri. Berikut wawancaranya. Kita makan asal ada karbo, ada protein, rasanya udah cukup gitu. Tapi kita nggak tahu porsinya itu sudah benar apa enggak gitu. Iya benar, kita nggak ada waktu untuk mempersiapkan gizi. Terus juga kita kan orang awam, jadi nggak terlalu mengerti ya apa yang baik atau yang enggak untuk pola makan kita sendiri. Dan saudara, agar mempermudah dan juga memperhatikan gizi setiap harinya, banyak masyarakat menggunakan jasa catering makanan sehat. Nah, di Kota Palembang sendiri ini terdapat jasa catering makanan sehat, dan juga ini ternyata mirisnya pengguna catering ini 40%-nya adalah orang-orang yang menderita berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan juga asam urat. Dan juga 60%-nya pengguna jasa ini merupakan
diperuntukkan orang-orang yang memang ingin menjalankan pola hidup sehat dan juga sedang diet ataupun juga ingin mencapai body goals. Nah, ini juga dapat menjadi acuan untuk masyarakat lainnya, jangan sampai untuk terkena penyakit terlebih dahulu dan baru memperhatikan gizi dan juga nutrisi setiap harinya. Dan kita simak wawancara kami bersama dengan salah satu seorang pengusaha jasa catering makanan sehat di Kota Palembang, Nur Hasana. Catering itu dari 2015 kita buka di Palembang. Itu nggak cuma buat diet aja, jadi bisa untuk kesehatan, misalnya orang yang diabetes, kolesterol tinggi, asam urat juga banyak ke kita. Bahkan ada rumah sakit juga yang kerjasama sama kita. Kalau kita tuh ada beberapa macam, ada yang defisit kalori, gizi seimbang dan lain-lain. Jadi sesuai kebutuhan klien. Kalau untuk penyakit itu dia di-adjust, dia harus wawancara singkat dulu ada kondisi tertentu atau enggak. Nanti kita sesuaikan menunya. Ini harus menjadi acuan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya memperhatikan makanan dan juga gizi setiap harinya yang masuk ke dalam tubuh. Apalagi ini untuk di kalangan anak muda, terutama ini untuk perempuan, agar lebih sadar juga menjaga nutrisi setiap harinya. Dengan mengingat jika kurangnya nutrisi pada gizi dan pada tubuh juga pada perempuan dan juga calon ibu, ini dapat mempengaruhi stunting pada anak di Kota Palembang dan juga di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian laporan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke studio bersama dengan Semi dan Andin. Oke, makasih Rizkia Amrina langsung dari Sumatera Selatan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, Bu Gali tadi agak sedikit miris ya, dari pengusaha catering di sana mengatakan bahwa 40% konsumennya adalah orang-orang ataupun warga yang ternyata sudah mempunyai riwayat penyakit. Nah, ini kalau misalnya untuk meminimalisir, jadi teman-teman di rumah juga harus memperhatikan pola makanan, gitu kan. Gizinya juga harus diperhatikan. Kalau tadi kita sudah memperhatikan pola makanan gizi untuk dewasa dan juga remaja. Nah, kita untuk yang bayinya nih, Bu, seperti apa, Bu? Ya, jadi apalagi ada lagi nih. Kita berdiri nih. Apalagi dengan sekarang Hari Gizi Nasional ya, Mbak Andin, dengan tema MPASI kayak protein hewani cegah stunting ya. Jadi memang coba kita contohnya dulu, ya ini untuk MPASI ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga dengan tadi dari narasumber yang dari di Sumatera TV, Selatan, Sumatera Selatan bahwa stunting itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan harus kita pencegahannya. Ya, jadi dari semenjak hamil, kemudian lahir, ASI eksklusif. Setelah ASI eksklusif 6 sampai 8 bulan sudah mulai MPASI. Nah, ini yang MPASI 6 sampai 8 bulan. Coba Bu, saya pegang saja. Nah, ini ya. Ini yang jadi ini untuk sekali makan sekitar 100 kalori nih. Nah, kandungannya ada nasi sekitar 3 sendok makan. Kemudian ada protein sekitar telur 1 butir, ini untuk 1 hari ya, kalau 200, jadi untuk 2 kali makan. Kemudian sayur sekitar 1 sendok makan. Nah, boleh dipakein santan untuk menambah kalorinya. Jadi ini untuk 100 kalori sekitar hampir setengahnya. Ya, itu ini untuk 6 sampai 8 bulan. Kalau ini untuk MPASI 9 sampai 10 bulan. Sudah agak kasar nih. Jadi makanan MPASI itu mengikuti motorik daripada anak. Jadi kalau sudah 9 sampai 8 itu kan sudah mulai tumbuh gigi, sudah mulai motoriknya main. Nah, ini kita berikan sudah agak lebih kasar ya. Cincang ya. Dan kalorinya juga nambah ya Bu ya? Sudah nambah. Ini untuk sekali makan 150 kalori biasanya untuk anak usia. Iya benar, kalau dilihat dari sini memang ini lembut banget ya. Kalau ini agak teksturnya. Teksturnya. Nah, kemudian nanti untuk anak usia 1 tahun sampai 24 bulan sudah seperti makanan keluarga, tapi tentunya ya diperhatikan ya, nggak terlalu yang keras seperti itu. Ini untuk anak umur 12 sampai 24 bulan. Polanya sama, tetap harus ada karbohidrat, protein, kemudian kalau untuk yang 6 sampai 10 bulan itu sayur perkenalan. Nah, jadi supaya nanti perbanyaknya adalah
protein hewaninya sesuai dengan ukurannya. Ya, jadi untuk mencegah terjadinya stunting. Dan ini juga dari 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 10 bulan, dan 12 sampai 24 bulan. Ini juga jaraknya tidak terlalu banyak ya Bu ya, dari 100 lalu ke 150. Ini untuk sekali makan ya. Ya, Baru kemudian ke ini sekitar 200 kalori. Ini Ya. penting banget buat ibu-ibu nih yang ada ataupun calon ibu nanti untuk teredukasi terlebih dahulu ya sebelum memberikan apa saja sih empasi ataupun makanan-makanan untuk si buah hati kecil. Jadi intinya Mbak Nana Sami, jadi pada saat pemberian MPASI sudah dengan gizi yang lengkap. Nah, Ibu boleh kita duduk lagi. Saya mau tanya lagi, gizi lengkapnya ini seperti apa aja sih Bu? Ya, tadi kalau sudah dijelaskan gizi lengkap itu tadi pasti mengacunya ke gizi seimbang ya, Mbak Nin, Mas Emi. Jadi tadi tetap harus ada yang jenis karbohidratnya. Mungkin tadi mungkin di Aceh atau daerah lain adanya misalnya banyaknya tidak nasi, adanya ubi, atau di Ambon ada sagu. Jadi yang terkenal sekarang adalah pangan lokal. Jadi mungkin tadi snacknya, nah setelah ini kan ada makanan selingan ya, Mbak Ani. Makanan selingannya juga dipilih yang mengandung protein hewani. Tadi bagus sekali di daerah Sulawesi, bubur Manado untuk tadi mungkin makanannya lebih bervariasi ya. Mungkin snacknya juga bisa siomay, ada ikannya. Jadi memang intinya untuk anak-anak yang memang sampai usia 2 tahun, kita harus perhatikan makanannya yang memang mengandung utamanya adalah protein hewani. Di samping tadi zat gizi lain ya, ada karbohidrat tadi. Baik, Ibu Galuh, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, apa harapan dari Ibu Galuh sendiri untuk masyarakat di rumah, pemirsa Jendela Negeri, terutama untuk anak-anak muda yang kita mengetahui stunting di Indonesia lumayan tinggi nih angkanya. Silakan Ibu. Ya, pada intinya adalah untuk konsumsi kita sebagai mungkin dari tadi ya MPASI, kemudian makanan lengkap, kemudian tumbuh menjadi anak sekolah, remaja. Nah, ini yang memang PR. Pada intinya adalah anak remaja juga mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya, jadi menerapkan makanan sesuai dengan ukuran dan aktivitas. Kemudian pada saat memasuki pranikah, ini juga status gizinya harus diperhatikan. Kemudian ibu hamil ini juga sama. Pada prinsipnya makanlah dengan makan gizi seimbang dengan aneka ragam, serta kita melakukan aktivitas fisik dan pengukuran berat badan atau penimbangan berat badan secara teratur. Ini untuk mengatasi tadi, kalau anak-anak tadi sudah dilihat mulai dari antropometri tiap bulan ke posyandu. Kalau ternyata berat badannya stuck, tidak naik atau turun, harus cepat-cepat konsultasi kepada tenaga kesehatan yang setempat, karena nanti akan lama-lama itu akan mengakibatkan tinggi badan tidak naik dan stunting. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh atau tinggi badannya tidak sesuai dengan umur dalam jangka waktu yang lama, malnutrisi dalam kondisi yang lama. Nah, untuk sahabat di rumah tentunya kembali lagi, mulai dari sejak dini konsumsilah dengan makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayuran, dan buah-buahan. Itu dia, itu pesan dari Ibu Galuh untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa terus teredukasi setiap harinya, mulai dari sebelum nikah, sesudah nikah, atau sesudah nanti mempunyai anak, begitu ya. Terima kasih Ibu, waktunya ini kita sangat teredukasi. Yang tadinya makan sembarangan jadi memperhatikan makanan lagi nih setelah ini. Oke, Ibu Siti Darma Aziza selaku Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah sharing-sharing bersama kami di Jendela Negeri. Dan pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Terima kasih. Presiden, Nasdem juara, coblos nomor 5.
Program baru yang seru, obrolan santai bersama bintang tamu inspiratif. Ditemani segmen variatif serta performance musik. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Seblak Show, serunya belak-belakan. Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Enak banget. Sudah sarapan? Nanti habis ini kita ya. sarapan ya, karena kita juga tadi kan udah ngobrol-ngobrol sama Bu Galuh. Harus sarapan, Sam. Betul, apalagi buat teman-teman di rumah yang rasa setiap harinya kayak Semi jarang sarapan, mulai aware sama makanan dari sekarang. Betul sekarang. Nah, sekarang kita mau kemana? Kita mau ke jalan-jalan. Jalan-jalan lagi. Biar refresh, karena tadi udah ngomongin masalah yang berat-berat, kita akan jalan-jalan dalam segmen ragam berikut ini. Informasi ragam pertama kita akan hadirkan dari Sulawesi Selatan, di mana ini ada olahan sabut kelapa menjadi salah satu jenis sampah yang sering ditemui di Indonesia. Ternyata sabut kelapa ini mampu diolah menjadi produk dan barang yang lebih berguna dan cuan. Seperti apa informasinya? Ini dia. Salah satu bentuk usaha yang cukup unik di Kota Makassar adalah olahan sabut kelapa menjadi barang-barang bernilai ekonomi. Sabut kelapa yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah mampu diolah menjadi barang yang lebih berguna dan berharga. UMKM Kelapana menjadi salah satu UMKM di Kota Makassar yang memanfaatkan potensi sabut kelapa ini. Dengan mengolah sabut kelapa yang sudah terbuang menjadi barang berharga seperti topi, tas, lampion, dan kaligrafi. Hasil olahan sabut kelapa yang dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp750.000. Penjualan barang-barang olahan sabut kelapa telah terjual hingga ke tingkat nasional. Melalui usaha olahan sabut kelapa, mendapatkan keuntungan pada kisaran 5 hingga 8 juta rupiah per bulan. Untuk penghasilan kami setiap bulan itu masih di level 5 sampai 8 jutaan satu bulan. Untuk keinginan sebetulnya kalau bisa teman-teman yang dimanapun itu kalau bisa kita geluti di usaha. Sebab ini sangat-sangat menjanjikan untuk menghasilkan cuan atau tambahan penghasilan. Kerajinan tangan yang memanfaatkan potensi sabut kelapa ini dapat lebih berkembang dan banyak digeluti masyarakat, mengingat potensi olahan sabut kelapa sangat menjanjikan. Udah cantik, manis, bukan kamu bukan aku, tapi cantik manisnya ini adalah cantik manis Kampung Songket di Sumatera Selatan. Wow, kirain aku. Lihat, Oh iya benar-benar. kan? Tapi kasih tahu juga pemirsa seperti apa informasinya, dan tentunya informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Jendela Negeri ya, Sam. Jangan sampai lupa saksikan Jendela Negeri setiap harinya dari pukul 7 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Andin Wijaya Dan juga saya Bastian pamit dan sampai jumpa. Ini dia, cantik banget ya. Siapa tak mengenal songket? Kain tradisional khas Palembang ini telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Beberapa
Keberadaan tradisi kain songket muncul pertama kali pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Kawasan Tangga Buntung, Kelurahan 32 Ilir, Kota Palembang, merupakan salah satu kampung keturunan asli Palembang yang meneruskan tradisi menenun songket dari generasi ke generasi. Di tengah terpaan teknologi, perajin songket Palembang masih mempertahankan keaslian dari songket dengan tetap membuatnya dengan cara tradisional, yakni menenunnya menggunakan tangan. Songket dibuat dengan teknik menyungkit. Pembuatan selembar kain songket membutuhkan waktu selama 3 bulan melalui 2 tahap. Tahap pertama, menenun kain dasar. Kemudian, membuat ragam hias untuk mempercantik kain tenun yang masih polos menggunakan benang emas. Zainal, salah seorang pengrajin, telah menekuni kain songket selama 40 tahun. Ia meneruskan usaha neneknya yang telah dirintis sejak tahun 1932. Kerajinan yang diturunkan ini tentu berdampak pada masih bertahannya motif paten di tiap helai kain songket. Motif yang terpatri di kain memiliki makna mendalam yang melambangkan doa bagi sang pemakai. Dulu kain songket itu memang, kain songket ini dari kita lahir sampai kita meninggal. Kalau kita lahir itu, kalau kita marhabanan, itu bayi itu pakai kain singap terbuat dari songket. Terus pengantin pakai songket dan orang tuanya, dan juga meninggal tutupnya juga songket. Jadi kain songket ini memang sudah menjadi budaya daripada masyarakat Palembang pada khususnya. Salah satu jenis kain songket yang terkenal adalah naga besaung. Songket naga besaung biasanya dikenakan pengantin pada prosesi pernikahan. Motif naga di songket ini melambangkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kerukunan. Selain itu, jenis songket paling banyak peminatnya ialah cantik manis, yang berarti cantik dan manis apabila dipandang. Dalam perkembangannya, kain songket tak hanya digunakan sebagai pakaian, tapi juga menjadi hiasan interior rumah yang menumbuhkan kebanggaan di setiap pemiliknya.